Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para dewan juri, para panitia, ketua panitia komunitas Sababul Mustafa, yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Sufyan Asyauri beserta seluruh keluarganya, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun saja berada, rahimakumullah, segala puji bagi Allah allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunggulkan, telah mengutamakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam, dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amalnya, ala jamil alam, kepada seluruh alam. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umat-umatnya, khususnya kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun saja berada, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3, yang artinya Allahu wa rasuluhu a'lam. Wal asr, demi masa yang telah terjadi, masa yang sedang terjadi, dan masa yang akan datang,
telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Pedagang rugi, peternak rugi, petani rugi. Kata petani, ya Allah, ini nasib gini-gini amat. Nanam paria 2 hektar, semua pada pahit. Semua manusia berada dalam kerugian. Illallazina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kalau kita tidak mau kerugian menimpa pada diri kita, maka kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya takdir minallahi ta'ala, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau kita tidak mau kerugian menimpa pada diri kita, maka kita harus wa'amilus sholihat, beramal soleh. Seperti mana? Seperti membantu membangun masjid, membantu membangun pondok pesantren, membantu menyantuni yatim piatu, membantu fakir dan miskin, mengadakan lomba di komunitas Sababul Mustofa, memberi hadiah kepada yang menang, dan juga pendaftarannya gratis. Alhamdulillah. Pemirsa, dimanapun saja berada, rahimakumullah. Dan juga kalau kita tidak mau kerugian menimpa pada diri kita, maka kita harus watawasau bil haqq, saling menasehati dalam kebenaran. Seperti mana? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib hukumnya pada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka dari itu, yuk kita pesantrenin anak-anak kita. Kita pesantrenkan anak-anak kita. Cukup kita aja yang bodoh, anak mah jangan sampai bodoh. Anak mah disekolahin ke madrasah, anak mah dipesantrenin. Tar dulu, jangan bilang pingin jadi kiai. Kalau ibu ama bapak pesantrenkan anak, niatnya supaya anak jadi kiai, salah itu. Santri mah gak semua jadi kiai. Semua jadi kiai mah atuh gue tekor. Niatnya mesantrenkan anak, menggugurkan kewajiban kita, dan keduanya supaya anak jadi orang yang soleh. Tar dulu, jangan punya pikiran kemana-mana. Minimal kalau punya anak soleh mah tahu tata cara bagaimana berbalas budi terhadap orang tua. Kita mah dididik sama orang tua dari kecil, dididik agama sama guru-guru dari kecil. Ibu mati, bapak mati, tiap tahun dijarahin, tiap tahun diholin. Tapi kalau anak ibu gak soleh, anak bapak gak tahu sama agama, jangan harapkan kuburan ibu dijarahin, jangan harapkan kuburan bapak diholin. Bisa-bisa tanah kuburan pun dijual. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu,
Yuk kita pesantrenkan anak-anak kita. Niatnya menggugurkan kewajiban kita, keduanya supaya anak jadi orang yang soleh. Pemirsa, Dimanapun saja berada, rahimakumullah. Ternyata yang disebut orang soleh itu gak cukup gaul sama Allah, harus rapih sama orang lagi, harus rapih sama Adam. Itu mah di masjid aja, ibadah aja, ngaji Quran aja. Kalau sama tetangga, manis pahit gak pernah nengok. Boro-boro tetangga hajat, ada yang mati. Kok lu gak ngelayat sih? Lah, pan gua mah kagak diondang. Itu belum jadi orang yang soleh. Orang soleh itu horizontal dan vertikal harus nyambung. Harus gaul sama Allah, harus gaul sama masyarakat. Allah karim. Jadi hidup itu nggak cukup dengan ibadah, sama orang pun harus baik. Walaupun kita kaya juga, walaupun kita pejabat juga, walaupun kita orang kaya juga, mati mah digotong tetangga. Ada di sini kiai atau pejabat atau orang kaya ke kuburan mati jalan sendiri ada. Ke masjid harus mau, sama orang harus baik. Allah kali. Ustadz Sofyan Asauri mah jangan ditanya. Beliau mah ketua komunitas Sababul Mustafa ini. Beliau mah di bulan Ramadan di dalam masjid 3 hari 3 malam nggak keluar. Taunya kekunci. Allah karim, ke masjid harus mau, sama orang harus baik. Ya, harus. Pemirsa, dimanapun saja berada, dan juga kalau kita tidak mau kerugian menimpa pada diri kita, maka kita harus watawasau bisabr, saling menasehati dalam kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam terkena musibah. Pak Ustadz, iya, kenapa? Saya pengen beriman, pengen beramal soleh, pengen saling menasihati dalam kebenaran, pengen saling menasihati dalam kesabaran, tapi sulit. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada dalam mereka. Apa yang ada dalam itu rule of thinking, state of mind. Apa tuh artinya? Saya juga agak tahu tuh artinya. Itu kan penampilan. Rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Mirza, dimanapun saja berada, rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyumpah masa. Untuk siapa? Telah menyumpah masa bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Terkecuali siapa saja? Terkecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka dari itu,
Kalau kita tidak mau kerugian menimpa pada diri kita, maka kita harus beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buah kelapa, buah kopi, buah durian. Kalau pemirsa cinta kepada Allahu Rabbi, harus rajin baca Al-Quran. Buah kelapa, buah kopi, buah durian. Kalau pemirsa cinta kepada Kangjeng Nabi, harus rajin sholawatan. Buah kelapa, buah kopi, buah rambutan. Kalau pemirsa cinta kepada Kiai, harus rajin subscribe, like, and komenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.